ada Theotokos. Kamu nggak tahu konsep Theotokos, Bunda Allah? Kamu menyatakan Maria adalah Allah. Aku bayarkan 1 juta sekarang juga. Loh, Yesus juga Allah nggak ada kok datanya. Emang ada Yesus adalah Allah? Ada dikatakan anak Allah. Anak Allah bukan Allah. Anak Allah adalah Allah, berarti ada Bapak Allah dan ada anak Allah. Berarti Allah ada Bapak yang mengaku. Dengarkanlah suaranya. Inilah anakku yang kukasih kepadanya lah. Papa, udah. Iya, Bapak. Iya, udah. Ya, Bapak istirahat dulu, Pak. Ya, Bapak istirahat. Bapak Allahnya berkeluarga, udah nggak apa-apa. Ya, udah kita terima ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Nah, sekarang kalau kau dalam buka ini kami berfirman ini siapa? Kami di sini. Kami itu Allah dengan kekuasaannya. Kami itu berapa orang katanya? Kami itu bukan berkata berapa banyak, tapi itu jamak namanya adalah royal. Kenapa nggak bisa kami? Ya kan Kami itu katakan di banyak itu. Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, sama dengan satu. Itu namanya monarki modalism, bukan Tritunggal. Karena Tritunggal adalah una substansi tres persona non separat. Itu Tritunggal. Ya, Tritunggal itu artinya adalah Bapak is not Father, Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Sejak kapan itu pengalian? Itu penambahan. Gimana sih? Kalau kali dikali itu si Bapak adalah si anak adalah si Roh Kudus karena dirinya sendiri. Jadinya satu. Kamu ikut Mikana lah, mazhab Mikana kamu, mazhabnya Pak Joshua Teu kamu, bidat kamu Tritunggal. Semoga sehat selalu. Ya, Pak jangan marah-marah ya, Pak, nanti gak enak sampai satu. Enggak marah-marah, ngapain? Marah-marah ya. Sehat selalu Bapak. Iya, Bapak sudah nggak? Iya, Pak. Ya, semoga Anda sehat-sehat selalu. Makasih. Nanti malam ketemu Yesus mudah-mudahan. Pak takut Pak ketemu Yesus kalau di zaman. Nanti malam saya ngapain ketemu Yesus nanti malam, Pak? Merinding saya nanti, Pak. Takut, Pak. Nanti kalau saya dijamah sama Yesus, saya nanti bisa percaya kepada dia. Pak, saya kalau ketemu Yesus bahaya, Pak. Iya, saya itu akal. Iya. Oke, berarti kakak itu kan berarti secara logikanya kan lebih rugi daripada orang yang nggak punya agama. Ya nggak? Kenapa? Karena kakak kan dikasih 2 pilihan antara surga dan neraka. Kalau kakak mati nanti dia yakin rupanya kakak masuk surga. Kan kalau kakak masuk neraka, iya, kakak rugi berarti dalam bertuhan. Ruginya di mana? Ya ruginya di mana kalau punya 2 pilihan? Kan masuk neraka. Ya terus orang nggak beragama masuk kemana? Ya itu kan urusan orang itu. Orang itu kan berarti nggak perlu dilogikakan agama kan? Contohnya, ya gimana? Gimana dia mau melogikakan agama orang dia nggak punya agama? Gimana sih lu ini? Ini premis itulah. Apaan sih? Belajar dulu lah bawa premis. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video telah berlangsung diskusi Unirifa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Robert, di mana Unirifa mempersilahkan dia berbicara tentang agamanya, yang mana ia mengatakan kalau di ajarannya di Kristen diajarkan akal budi. Kemudian Unirifa menjawab, di mana orang-orang Kristen sebelumnya yang berdiskusi dengan Unirifa mengatakan ada yang tidak pakai akal. Yang satu lagi tundukkan akal atau hilangkan akal. Dan kamu pakai akal. Jadi antara kalian aja berbeda. Jadi yang manakah betul? Setelah beberapa menit Unirifa berdiskusi dengan Robert, masuk Kristen bernama Akun Pokon.
dan eulogia menimpa perkataan Uniriva, di mana mereka ini tidak sabaran antri menunggu Uniriva selesai diskusi dengan Robert, membuat Uniriva malas meladeni pokor ini yang panas dan kejang-kejang sehingga Uniriva menurunkannya. Dan si Robert pun memilih untuk mengalah dan memberikan eulogia berdiskusi dengan Uniriva. Rupanya eulogia ini seorang pria Kristen yang saat berbicara terdengar jelas kalau dia sudah tua, dan juga kelihatan sedang sakit saat berbicara. Jadi Uniriva mengalah saja berdiskusi dengannya dan mengatakan ya iya saja. Karena saat Bapak eulogia ini berbicara dalam keadaan emosi juga, takutnya nanti Bapak eulogia ini terjadi yang tidak-tidak kepadanya. Dan setelah Uniriva mengalah dan mengibarkan bendera putih dan Bapak eulogia ini turun, kemudian Uniriva berdiskusi lagi dengan seorang pria Kristen bernama Akuntrut yang sudah beberapa menit menunggu, di mana ia mengatakan yang mana temanya Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi dalam satu hakikat, tapi sumber itu keluar dari Bapa yang membuat semua isi bumi itu. Kan firman dalam penciptaannya 6 hari dari yang pertama dan akhir. Setelah diskusi Uniriva dengan Truth, Uniriva berdiskusi selanjutnya dengan pria Kristen lagi bernama Akunca, yang bertanya, menurut Uni agama itu bisa dijelaskan atau tidak? Dan lagi agama Uni bisa dilogikakan, surga dan neraka, yang mana Uni lebih rugi daripada ateis, karena diberikan 2 pilihan surga dan neraka, kalau ateis tidak. Nah, singkat cerita, mari kita simak diskusi Uniriva dengan macam-macam otan yang pastinya ditonton dapat ilmu dan hiburan. Bicara lagi, Robert, silakan Robert. Halo. Ya Robert, silakan. Robert. Kalau kita di Kristen, kita diajarkan akal budi. Jadi Nah, ini beda nih. Kamu beda. Kata si ada 2 kawanmu tadi. Ya. Bentar, sayang, adikku yang ganteng, Robert. kita pakai akal budi. Ya, adikku yang ganteng, sabar dulu adikku. Ya. Nah, inilah kenapa Uni selalu diskusi sama orang Kristen adikku. Karena dalam durasi 1 jam ini 3 orang Kristen jawabannya beda-beda adikku. Tadi Murtadin bilang nggak pakai akal. Tadi kawanmu yang lagi tadi tuh tundukkan akal, justru hilangkan akal. Nah, kamu bilang pakai akal budi. Kan 3 orang beda tuh. Makanya ini diskusi terus nih. Nah, sekarang saya ke adikku yang ganteng sekecamatan inilah. Ah, coba. Saya sepakat itu. Terus lanjut. Berarti beriman harus berakal budi, dekku. Iya, betul. Nah, coba tunjukkan Uni akal mana yang menerima Tritunggal, Dek. Coba. Logika macam apa yang bisa menerima? Karena kan di dalam Matius 22:37 kan Alkitab menyatakan bahwa manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, hati dan jiwanya. Udah Uni bawa tadi ayatnya. Itu dia. Uni bawa. Iya betul kan Uni udah bilang adekku. Ajaran temanmu yang 2 ngikutin Paulus, dimana harus menghilangkan akal dan menundukkan akal. Tapi kamu ngikutin Yesus, kamu berusaha mengikuti Yesus. Ya, saya sepakat itu. Kamu mantap loh, kamu udah ngikuti Yesus loh. Kamu harus berakal. Pertanyaan saya, sekarang coba kamu jelaskan dengan akal konsep Trinitas. Dengan akal konsep Trinitas. Oh, dengan akal ya. Iya. Kalau untuk konsekuensi untuk Trinitas ini, kalau kita sebagai manusia awam, kan setiap kepribadian yang Trinitas ini kan beda-beda nih. Setiap Trinitas ini kan ada 3, ada Allah Bapa, ada anaknya, ada Roh. Ini kan berkesinambungan semuanya. Kalau kita anggap kalau kita pakai akal, kan kalau akal dari orang Umi kan pasti kan membilangkan bahwasanya kami kan 3 Tuhan nih. Ya kan? Kalau akal kami enggak. Kalian kan pakai tambah, kalau kami pakai kali 1 tetap 1. Mantap. Kalau kan 1 dikali 1 dikali 1. Angka 1 dikalikan dengan dirinya sendiri, kemudian menjadi 1. Kamu itu bukan Tritunggal tapi oneness. Oneness itu artinya monarki modalism. Nah, ini nih nggak paham nih.
Itu pakai akal lah. Kamu tahu tidak, angka 1 dikalikan dengan dirinya sendiri, maka dia cuma 1. Itu kamu mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu dirinya sendiri. Ya sudah, kamu pengali, berarti kamu bukan Tritunggal, kamu oneness. Itu konsekuensinya loh. Itu akal saya loh, dan bantah itu. 1 dikali dengan dirinya sendiri, dikali dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus sama dengan 1. Itu namanya monarki modalism, bukan Tritunggal. Karena Tritunggal adalah una substansi tres persona non separat. Itu Tritunggal. Ya, Tritunggal itu artinya adalah Bapa is not Father, Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Sejak kapan itu pengalian? Itu penambahan. Gimana sih? Kalau kali dikali itu si Bapa adalah si Anak adalah si Roh Kudus, karena dirinya sendiri. Jadinya 1. Ah, kamu ikut Mikana lah, mazhab Mikana kamu, mazhabnya Pak Joshua Teu kamu, bidat kamu Tritunggal. Enggak, gini Umi. Oh, Dia enggak? kan berasal dari Kamu Allah. pakai kali-kali. Kalau pakai Iya. kali-kali ya berarti dengan diri, angka 1 dikali dengan dirinya sendiri atau dengan diri orang lain, dengan diri angka lain. Iya, dengan dirinya Allah lah. Ya sudah, berarti Bapa, Anak, yaitu dirinya sendiri juga. Berarti kamu oneness, Pentakosta, atau ajaran Sabelianus yang dikatakan bidat oleh orang Tritunggal. Kok ketawa? Coba kamu tanya dulu. Angka 1 itu dikali dengan dirinya sendiri. 1 dikali lagi dengan dirinya sendiri, 1 jadinya. Nah, maka Bapa itu ternyata adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya udah, kamu oneness. Kalau kita bicara Tritunggal itu konsepnya tidak bisa masuk kali, tapi tambah. Kenapa? Father entitas berbeda dengan Anak, Anak entitas berbeda dengan Holy Spirit. Beda, personnya beda. Hah? Beda personnya. Beda dia. Tapi tidak terpisah, konon katanya, tapi terpisah juga. Nah, itu baru namanya Tritunggal. Kalau dikali kamu oneness, karena pengalian dengan dirinya sendiri, modelnya aja beda-beda. Nah, itu pun tidak masuk akal, itu tidak masuk, tidak sesuai. Karena 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 1 itu tetap sehakikat, hakikat 1. Tapi kalau Tuhanmu itu Bapa dikali dirinya Anak, Anak ada manusianya, Bapa tidak, udah beda itu. Beda itu, bukan 1 lagi. Udah beda, jadi tidak masuk akal penjelasanmu itu. Kalau kamu bilang kamu harus berakal. Iya Umi, kan dia kan berasal dari Allah, Anak sama Roh. Yang Roh sama Yesus kan dari Allah. Makanya kalau Tritunggal itu menjadi 1. Ini beda lagi nih. Ini yang namanya lagi bete, lompat nggak jelas skema teologinya. Kenapa saya bilang? Pertama tadi kamu menunjukkan indikator kamu kontra praxeas. Kamu itu tidak sadar oneness tapi mengaku Tritunggal. Penjelasanmu oneness, kontra praxeas. Sekarang kamu subordinat nih. Kalau ada Bapa sumber segala sesuatu, ada yang berasal, berarti ada yang berasal di Tuhan yang berasal, berarti kamu subordinat, ada hierarki. Kamu bukan Tritunggal lagi, karena Tritunggal itu setara. Tiga-tiganya itu adalah setara sehakikat. Ini nih kalian nih, apapun penjelasan kalian tentang iman kalian punya konsekuensi logik. Konsekuensi logiknya apa? Bidat. Contoh tadi, subordinat itu bidat itu. Makanya berperang antara Athanasius dengan Arius di dalam konsili itu secara pemikiran. Nah, Ini. kalau gini Umi, contoh ini bawa ke anime nih, contoh. Kayak macam Naruto. Dia kan bisa belah-belah dia itu. Tetap menjadi Oneness satu juga kau. tuh. Ini dia nih. Tuhan kamu oneness Naruto. dia nih. Enggak, analoginya Bang Yan. Analoginya Bang Yan. Nggak apa-apa, Analoginya saya suka. dulu. Enggak, saya suka nih. Saya suka kalau sudah bisa beranalogi, biar nggak jujur terlalu tegang, beranalogi. ya kan? Enggak, saya suka. Kenapa saya suka dengan Robert ini? Kalau dia berani menganalogikan, dia harus terima konsekuensi logiknya. Naruto ketika jadi kuasa api, itu tetap Naruto atau bukan? Sapi Umi, aduh. Adindaku yang ganteng ya, yang ganteng se-RT lah. Ya, saya Kalau suka Naruto dengan kan- kamu nih. Pertama Naruto orang kan yang dia- orang yang bisa bercanda itu biasanya orang yang sosialnya itu cerdas. Tapi orang yang marah-marah tadi itu sosialnya tidak cerdas. Saya bisa bercanda, saya bisa marah. Artinya saya lebih cerdas daripada kamu sosialnya. Gini, Robert. Nah, Iya, kalau iya, apalagi iya. kamu bisa ketawa. Ketawa kalau lucu tuh kamu cerdas. Kalau Pak Det ini enggak cerdas dia. Ini ngamuk-ngamuk dia. Ketawa pada saat nggak lucu, marah ketika nggak perlu dimarahin, itu nggak cerdas. Tapi kalau kamu pas lucu kamu ketawa, kamu tahu analogi Naruto itu lucu, kamu ketawa. Saya percaya kamu orang baik. Ya, ini analisis pribadi ya, Robert. Kita lihat Iya, iya. kamu Halo, punya Riva. atau enggak. Pak Riva. Detrut diam dulu lah, saya lagi ngomong sama adik berbeda keyakinan tapi satu kesatuan NKRI ini. Diam dulu Pak ya. Saya lagi nggak mau menghadapi orang-orang yang nggak cerdas secara sosial nih. Nah, Setelah tahu nih, Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz. oh ya, Ustaz Tata, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Salam. Jadi Robert, adikku yang cerdas, pintar, kamu mengakui bahwa beriman itu harus berakal. Itu ciri-ciri orang cerdas. Ciri-ciri orang cerdas begitu. Tapi kamu akan stagnan, akan terjatuh, tersungkur dengan kakimu sendiri. Lamba di mute dulu. Nanti saya sapa yang lain dulu. Saya fokus. Saya lebih senang ngobrol dengan orang yang betul-betul manusia ya. Maaf, maksudnya yang cerdas juga gitu. Logia di mute dulu. Ya, kenapa, Bu? Ya, di mute dulu ya Pak. Sabar ya Pak. Bapak 3 nanti kita akan sapa Bapak satu-satu. Robert, sekarang kita menggunakan akal dalam beriman. Robert, buka mic. Saya fokus ke kamu dulu deh. Ketika kamu menceritakan tentang Boboiboy atau Naruto, Boboiboy itu punya 3 kuasa. Secara analogi ya. Yang menjadi kuasa air adalah Boboiboy sendiri, bukan? Iya. Yang menjadi kuasa api Boboiboy sendiri kan? Iya. Nah, dan yang menjadi kuasa tanah juga Boboiboy sendiri. Iya. Nah, kamu coba cross check apa yang dimaksud. Kalau kamu nggak percaya saya ya, saya nggak berharap kamu percaya sama saya. Tapi saya bisa tunjukkan kepada kamu, saya belajar. Yang kenapa dikatakan aliran modelism, monarki model, karena yang 3 itu modelnya doang, tapi pribadinya 1. Ini yang disebut dengan aliran oneness. Coba kamu cross check kalau nggak percaya. Maka kamu mengaku sebagai Tritunggal, kamu itu kontra prakseas. Kamu ndak sadar. Nih saya kasih kamu. Belajar ya adikku, baca. Kamu kan punya gadget. Manfaatkan gadgetmu supaya ini bahaya loh kalau tentang agama ini salah-salah. Ini masuknya nanti ke neraka jahanam nanti. Kalau kamu benar ya syukurlah, tapi kalau kamu salah ngeri loh. Ya, jadi ini saya tunjukkan kepada kamu ensiklopedia.com, saya kasih kamu data. Dan aliran ini menurut orang Tritunggal bidat, nggak apa-apa kamu jadi oneness. Itu kamu sama kayak Mikana, Pak Joshua Teu, Hendritan. Masalahnya konsekuensinya ada lagi adekku. Kalau kamu percaya bahwa 3 pribadi itu ada 3 model itu adalah 1 pribadi, maka konsekuensinya nanti apa? Yang mati di tiang salib adalah Bapak, yang lahir dari vagina Maria itu adalah Bapak. Itu ngeri loh konsekuensinya loh. Jadi Ya. gini, nah, iya Umi. Jadi gini. Oh, dia setiap peroleh dia berubah. Dia kan contohnya Allah nih, ya kan? Di perjanjian lama kan dia antara manusia tuh. Dia mengajarkan semua lah. Dia kan ada perjanjian baru, diturunkanlah anaknya itu dari Sang Firman itu tadi. Anaknya itu adalah dirinya sendiri. Bukan, itu Sang Firman yang berasal dari Allah. Nah, artinya Bisa kamu juga. lompat-lompat teologimu, dekku. Lompat-lompat teologimu dari tadi, dekku. Itu bentuk kebingungan loh, dekku. Coba kamu pernah dengarkan tadi. Kamu bilang tadi analoginya seperti Naruto dan Boboiboy. Kalau analogi seperti Boboiboy itu ini dia. Nih kamu lihat di ensiklopedia.com ini, modalisme. Kamu lihat nih modalisme. Modalisme juga Sabellian. Jadi yang mengajarkan aliran modalisme ini namanya Sabellius. Nah, makanya disebut dengan ajaran Sabellianisme atau partipasianisme, adalah bentuk ketat dari monarkiasme. Jadi monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan Tuhan, monarki Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Nih, dari verbalmu kamu mengakui Tritunggal kan? Kamu bilang kamu Tritunggal tadi. Tapi kamu penjelasannya itu monarki. Nah, ini kamu sesat menurut umat Kristen kebanyakan. Nah, kamu mengatakan secara verbal kamu Tritunggal, tapi kamu menjelaskan kalau kamu itu oneness. Nah, sementara secara verbal mengakui Tritunggal, ia menyangkal perbedaan nyata antara pribadi-pribadi. Ia menegaskan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus adalah model. Nah, itu kan benar gak saya ini? Ya, belum saya lihat data aja. Nah, padahal saya belum pernah dibaca data ini, tapi saya mempelajarinya sudah lama dari jurnal, dari buku-buku. Nah, ternyata data dari ensiklopedia sama persis seperti yang saya jelaskan ke kamu. Dari mode, aspek atau energi dari satu dan lain pribadi ilahi yang sama, yang diberi nama yang berbeda dengan saat ia menjalankan fungsi berbeda. Ini namanya apa? Ini namanya aliran sesat. Nah, kalau kamu punya pemikiran seperti ini, kamu menurut aliran Tritunggal itu sesat. Kenapa? Karena Tritunggal menurut Credo Nikea, yang sebenarnya Credo Nikea, bukan Credo Nikea, Credo Athanasius. Credo Athanasius ini silakan kamu lihat jurnalnya. Credo Athanasius ini finalnya itu abad ke-5. Dan itu ditulis bukan oleh Athanasius, karena Athanasius sendiri matinya tahun abad ke-3.
Nah, jadi kredo yang final ini yang mayoritas dipakai oleh umat Kristen. Nah, kalau kamu lihat sebenarnya kalau secara jujur kalau kita lihat, kalau Bapak adalah sang sumber, kemudian anak adalah datang dari Bapak, itu sebenarnya Tuhan anak itu tidak absolut. Karena dia tidak sumber. Itu namanya Iya, Mik. subordinat lagi tuh. Triteo subordinat. Jadi istilah-istilah kalian ini sudah banyak. Ada triteo subordinat. Subordinat apa? 3 teos tapi ada hierarki. Ada teos tertinggi sebagai sumber, ada teos kemudian yang diutus, yang rendah lebih tinggi, lebih rendah. Bapak lebih besar daripada aku. Nah, itu dalilnya tuh. Dalil Bapak lebih besar daripada aku itu artinya ada hierarki antara teos satu dengan teos lain. Makanya disebut dengan triteo subordinat. Ya, di-mute dulu nih yang berisik nih. Nah, mungkin umat Kristen lain gimana? Jadi- Robert, ya adekku. Nah, jadi kan yang ku maksud Tritunggal itu kan istilahnya aku bawa ke anime supaya bisa nalar ke sana lah. Jadi kayak macam contoh aku nih, aku bisa anak, bisa bapak, bisa kakek. Kan betul kan Umi? Aku bisa anak. Betul, betul. Itu namanya modalisme, adekku sayang yang ganteng. Uni sudah tunjukkan. Silahkan kamu pakai nggak, dengar adekku. Kamu boleh pakai itu loh. Tapi kamu akan dikatakan bidat oleh gereja Tritunggal sayangku. Iya, ibaratnya kalau kalau firman ini kan terlalu ini, kalau nggak terlalu apa namanya? Itu masuk akal Kalau ibaratkan sebenarnya. lah. Bener adek dengar deh. Ah. Itu masuk akal. Tapi masalahnya itu ajaran sesat menurut Tritunggal, adekku yang terkasihi. Nggak apa-apa, kamu pakai Tuhanmu begitu nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya ngeri loh dek. Saya tunjukin konsekuensinya. Kamu di sekolah jadi murid, di kantor jadi direktur. Ya. Ketika kamu jadi Ya. murid dan jadi direktur, itu kamu kan. Ketika si direktur mati, maka yang murid juga mati kan? Karena kamu yang mati. Bener nggak? Pakai logika lah. Kita pakai akal tadi. Oke, Iya, kita. iya, gini. Karena akal Ntar dari dulu, jangan gini akal dulu dari adekku. Ntar dulu, kita pakai cara berpikir adek tadi. Iya, iya. Kan kamu bilang nih, Iya, iya, iya. adek bisa di sekolah jadi murid, di kantor jadi Iya, direktur, di teman bermain jadi sahabat temenmu. 3 model dirimu kan? Iya. Tapi itu kan kamu sendiri Iya, iya, tuh. iya. Kalau seandainya kamu mati, maka apakah si murid, si direktur, si teman tadi mati ketiga-tiganya? Enggak. Oke, mari kita pakai akal. nih. Bukan. Ketika kamu sebagai Robert Ah. mati, apakah si Robert yang direktur tadi mati? Enggak. Berarti ketika kamu Enggak. mati, si Robert yang direktur tadi nggak mati. Akal mana ini? Gini. Kamu gini loh, Pak Guru kamu itu adalah direktur di sebuah perusahaan. Ketika Pak Gurumu mati, maka direkturnya masih hidup. Izin. Gini, Ya, gini, memang Umi. iman orang Kristen. Nih, Kalau dengar Pak dulu Roger, nih, Pak yang tadi itu kan, bentar dulu bang, bentar. Bentar, Kan Bang aku kan Kokor, jadi murid saya tuh. dengan Robert dulu. Seandainya akulah yang punya kuasa nih diriku sendiri nih. Tiba-tiba aku jadi murid aku di sekolah. Makanya Kalau mati murid aku sebagai murid, Ekologi ya datang kembali saya sama aku jadinya. Apa Baca ini? ini. Kita Nah, katanya pakai Tapi jiwa raganya itu Evlogia, jadi bentar murid, dulu ya mati lah. jadi murid. Tapi rohnya itu sama Ini- aku, gitu kembali kepada aku. Robert, itu udah beda. Kamu tadi membawa analogi modalisme. Tolong jangan lari dari konsekuensi logiknya, ya. Logikanya begini, kamu adalah Robert. Si Robert ini punya 3 jabatan. Pertama dia murid, ketiga dia direktur, yang keempat adalah sahabat. Robert mati. Mati tidak si sahabat? Sahabat ini mati nggak? Kalau Robertnya nggak bakal mati. Yang Saya tapi yang astagfirullahalazim, yang saya bilang kalau si Robert ini meninggal, misal kamu meninggal nih, kamu meninggal, Oh. maka masih ada nggak direkturnya? Perusahaan itu masih ada direkturnya nggak? masih. Direkturnya siapa? Robertnya kan udah mati. Iya, aku kan udah berubah jadi direktur. Kamu udah mati Robert, si Robert ini udah mati, masih ada direktur di perusahaan itu? Ini Masih. loh, katanya pakai logika. Direkturnya si Robert, muridnya si Robert, sahabatnya si Robert mati, direkturnya masih ada. Masih. Siapa direkturnya?
Si Robert, karena aku kan udah menjadi Robert kan 3. sudah mati. Kamu berubah menjadi, ini kita bicara model, bukan kamu berubah. Oh, oke. Sekarang diam dulu, pokok. Saya masuk ke logika kamu. Berarti kamu maksud itu, kamu membagi dirimu jadi banyak. Iya. Nah, ini konsekuensinya, ini bidat lagi nih. Berarti si Robert adalah menurut dia, Tuhannya dia adalah Tuhan yang tadinya satu merubah dirinya menjadi banyak. Inilah Tuhannya si Robert, persis seperti Naruto, bukan Boboiboy tapi Naruto. Nah, Naruto. Ya, Nah, jadi pas kembali teman-teman, bentar dulu. Ini seru nih, aku suka ini. Jadi Ya, Tuhan ini si Robert sendiri ini mau satu. saya pembicaraan bagaimana sih? Loh, karena saya memang lagi narasumber di sini. Kau siapa? Oh, oke. Ya, silakan. Oke, Ibu gini, bicara banyak aja. saya Kesempatan. jadi narasumber di sini, kok Anda yang keberatan? Anda siapa? Tunggu, saya tanya dulu. Anda Muslim atau non Muslim? Saya non Muslim, karena kan ibu beranalogi, saya juga punya, ya. saya juga punya pemikirannya. Ya, tapi saya belum selesai dengan Robert. Bisa nggak tunggu antri? Betul. Dari tadi sudah Bogor, banyak diam ada dulu, Z. Bogor. Bisa Siap, nggak siap, diam dulu? siap. Ya, Ya, kalau Robert punya- sudah kasih kesempatan ke Anda, silakan. Kalau Robert sudah selesai, Jadi silakan. Jadi Tuhannya si Robert ini adalah Tuhan yang tadinya satu berubah jadi banyak. Ah, itu poinnya teman-teman. Itu teman-teman poinnya ya. Gini. Tuhan yang tadinya satu. Gini Umi. Tuh, Jangan bukannya gini lagi. jadi dia banyak, enggak. Pas Loh, katanya Bukannya kau jadi bilang tadi, banyak. ini nih, ini konsekuensi teman-teman. Dia menolak lagi nih teman-teman. Si Robert satu, dia berubah banyak. Jadi ketika si Robert yang mati ini, si direkturnya masih ada karena dia. Aduh, si Evlogia nih, apa sih ini? Saya lagi ngobrol sama Pak. Nanti gantian deh. Dengar ya, Robert, kamu sepakat konsisten Robert. Robert kalau jadi laki-laki itu konsisten. Ya. Tuhannya si Robert seperti amuba, membelah menjadi banyak. Seperti amuba, persis seperti amuba teman-teman. Amuba itu kan kalau memperbanyak dirinya dia membelah diri itu. Kayak gitulah Tuhan Robert. Benar nggak Robert? Kage Butsu Iya, no jadi Jutsu. Iya berarti ya sudah clear teman-teman ya. Jadi Tuhannya si Robert dari satu berubah jadi banyak. Udah clear. Nanti saya kasih itu apa nama biar yang lain juga ikut ngomong ya Robert ya. Belum siap Umi. Belum siap. Ngambil aku nanti Umi. Lanjut. Gini Umi. Yaudah. Yang Habis kumaksudkan kamu ke Naruto. kawanmu ya, Dek? Iya, yang kumasukkan ke anime, kubawakan, persebaya tegangkan. Contoh yang di situ yang kita ambil bukan dia menjadi banyak. Allah itu kan bukan menjadi banyak, tapi dia menjadikan campuran itu dijadikan sebagai anak untuk ada tujuan lainnya gitu loh. Iya, anak itu Allah tidak. Anak itu memang tidak sama dengan Allah, tapi dia berasal dari Allah. Tapi dia Allah enggak? Jangan disamaikan anak itu sama dengan Allah. Saya Enggak. tanyanya anak itu Allah tidak gitu loh. Allah, Tidak. Allah. Robert sama Pokor kalian konsili dulu lah. Si Evlogia sama Robert konsili Gini. dulu kalian baru sama saya. Aduh, kalian sesama Allah, Kristen Allah aja. itu. Saya jawab ibu dulu ya. Saya jawab. Saya jawab. Allah. Coba Iya. kalian bertiga sebentar. Robert, Pokor, Evlogia tentukan dulu, konsili dulu kalian di hadapan kami biar kami nonton. Konsili dulu. Saya Tuhan jawab Yesus. setelah Allah. Kenapa? Kalau kita berbicara Allah, Kenapa? ya, Yesus adalah Allah. Kenapa Bu? percaya Tuhan berkuasa segala sesuatu bisa jadi tidak? Saya tanya balik ke Ibu Umi. Apalah si Pokor ini substansi Tidak diskusi bisa. apa kemana-mana. Artinya kan Kok kamu Anda yang tidak bisa ngatur belum mendesain selesai? sesuai pikiran Anda, Kami kan begitu? diskusinya temanya adalah tentang Tritunggal. Kau baru masuk, nggak ada kaitannya Tuhan berkuasa atau tidak. Itu nanti kita ke sana. Dengan kau aku Tidak, khusus nanti artinya, bahas tentang. artinya begini. Harusnya ke sana. lari-lari Tujuannya ini ke sana. diskusi. Jangan- Ya nanti Kalau kau tidak- nanti. Ya udah kau diam Tidak dulu bisa. nanti. Ya tidak bisa ya udah kau turun. Kau tidak bisa aku yang kau Saya atur mau tanya turun kau. Ibu. Ya Tanya udah Ibu kau. dulu. Saya lagi nggak mau ditanya, saya lagi sama si Robert. Nanti kau gantian antri kau. Kau bukan rakyat Indonesia ya. Pantas lah kau nggak suka antri. Diam kau. Nggak bisa Saya itu. lagi ngomong sama. Ya nggak bisa ya turun lah. Aku bisa. Ibu sedikit-sedikit Robert- buka Google dan lain-lain. Google itu siapa yang buat? Bapakku yang buat. Alah, Bapak. Bapakku yang buat Google. Ya. Kau memang bego, Umi. Iya, kau pintar udah. Nah, Robert,
Itu contoh-contoh Kristen, Robert. Nah, itu ciri-ciri orang Kristen yang kepenuhan Roh Kudus kayaknya ya. Saya nggak tahu. Sekarang Robert, saya Iya. kembali ke kamu. Jadi, itu berlebihan itu Mi. ya makanya saya percaya kamu baik. Makanya saya lebih fokus ke kamu. Kenal Robert, kalau kamu nggak bisa jawab. Robert, kamu dengan Evlogia ada perbedaan. Kata si Evlogia, Yesus itu Allah. Kata kamu tidak. Coba kalian konsili dulu berdua. Baru dengan saya, Robert. Silakan, Robert. Yang dimaksud Saya saja Bu, saya saja. ya udah lanjut Evlogia lanjut. mau ya udah, Robert mau kamu kasih ke Evlogia, ini ke Evlogia sekarang. Robert standby. Iya, Robert banyak. Robert, kasihkan aja lah. Robert, adikku, ingat, Ah. kau orang yang berakal. Kau pakai akal. Kau bilang kau tadi pakai akal. Belajar Iya. kau, Dek. Belajar kau, Dek. Ya. Ini sarankan. Mau Nggak Islam perlu ya? kau jadi, Dek, nggak perlu kau jadi Islam. Tapi belajar kau betul-betul kayak mana memahami kitabmu itu. Belajar sejarah. Skema teologi Athanasius, skema teologi dari si Arius, skema teologi dari si Praxeas, si Sabellius, Marcion, kau pelajari itu biar tahu kau, Dek. Biar kau selama ini iman buta aja ya. Baca kitabmu. Oke, 3 pertanyaan untuk PR-mu, Dekku, boleh nggak? Boleh. Oke, catat, Dekku. Nanti kita ketemu lagi, boleh? Oh, boleh, siap. Di room ini tetap ya, di room ini ya. Besok atau nanti malam. Oh, boleh. Oke, tapi ini PR untukmu ya, Dek. Yang pertama adalah Iya. siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Catat dulu, nanti baru kamu cari materinya, Oke. jelaskan ke Uni, oke? Oke. Yang kedua, siapa yang membatalkan hukum Torah? Hukum. Oke. Terus yang ketiga, kenapa Bible dikatakan kitab suci? Oke. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya kamu ke Komal umat Islam ini bisa menjadikan kamu semakin cerdas dalam beriman. Jawab pertanyaan ini dengan cara mencari dan belajar, Dek. Bukan dengan menghujat agama lain, bukan dengan merendahkan agamamu sendiri. Oke? Ya, siap. Luar biasa. Sama-sama kita belajar ya. Uni bukan pintar, tapi Uni belajar. Semoga kamu siap, tercerahkan. Ya, sehat selalu ya. Kamu mau kasih ke si Evlogia ya. Uni dengan Ya, Evlogia. kasih. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan menemukan kamu dengan kebenaran yang sejati karena kamu belajar. Insya Allah kamu dapat. Assalamualaikum. Shalom. Ya. Alaikum ya. Si Evlogia, nah masuk Evlogia. Sekarang Evlogia. Saya mau sapa dulu Cak Tata. Assalamualaikum. Cak Tata, silakan Cak Tata. Ada yang mau disampaikan, Cak? Silakan sebelum saya ke Evlogia. Lanjut aja dah. Lanjut. Oke. Evlogia, sekarang kita bahas Tritunggal. Silakan Evlogia, jelaskan Tritunggal. Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi tiga-tiganya adalah Allah. Tiga-tiganya Allah yang menjadi satu kesatuan, unity. Tiga-tiganya menjadi satu. Kapan mereka bersatu? Kenapa? Dia berasal, Kapan mereka bersatu? berasal dari Bapa ke Bapa. Katanya mereka tiga Allah menyatu. Kapan mereka bersatunya? Yesus di bumi, Allah di surga, Roh Kudus entah di mana. Kapan mereka menyatu? Saya nggak tahu nih. Saya bertanya, anak kucing-kucing apa bukan? Hah? Anak kucing-kucing apa bukan? Anak kucing adalah kucing. Nah, Saya paham, saya paham. anak manusia apa bukan? Iya, anak manusia adalah manusia. Nah, anak Allah kenapa bukan Allah? Ya anak Allah ya adalah Allah. Masalahnya mamanya manusia. Kenapa mamanya manusia dia adalah Allah? Bukai kalau mamanya Allah. Kau tahu tadi di Alkitab. Berarti mamanya Allah. Berarti mamanya Allah juga. Kalau mamanya Allah, kau tolong carikan. Tidak ada mamanya anak. Mamanya adalah Allah. Pak, Kau tolong bukai, kau tolong carikan. Kalau ada aku bayar kau 1 juta. loh, makanya ada Theotokos. Kamu nggak tahu konsep Theotokos, Bunda Allah. Kau buka menyatakan Maria adalah Allah, aku bayarkan 1 juta sekarang juga. Loh, Yesus juga Allah nggak ada? Kok datanya? Emang ada Yesus adalah Allah? Ada dikatakan anak Allah. Anak Allah bukan Allah. Anak Allah adalah Allah. Berarti ada Bapak Allah dan ada anak Allah. Berarti Allah. ada Bapak yang mengaku. Dengarkanlah suaranya. Inilah anakku yang kukasih kepadanya lah Pak, aku berkenan. udah. Iya, Dengarkanlah Bapak. dia. Iya, udah.
Ya, Bapak Apa istirahat lagi? dulu, Pak. Kurang. Ya, Bapak istirahat, Bapak Allahnya berkeluarga udah nggak apa-apa. Ya, udah kita terima ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Nah, sekarang Saya sekarang kayak kalau kau dalam buka ini kami berfirman ini siapa? Kami di sini. kami itu Allah dengan kekuasaannya. Kami itu berapa orang katanya? Kami itu bukan berkata berapa banyak, tapi itu jamak Kami namanya adalah begitu, royal. Kenapa nggak bisa kami? Ya kan Kami itu royal kata ganti Pak. banyak itu. Iya, Kata-ganti sama plural kayak itu. iya jamak, iya plural of majesty, jamak pengagungan. Nah, plural. Siapa yang bicara di sini? Siapa? Yang bicara di Ya siapa? Allah Katanya? dong, Allah Kepada dong. siapa? Ya Kepada siapa kepada sekarang? kepada Nabi Muhammad lah. Nah, sekarang kami di sini dikatakan kami lah. Di sini Iya kami itu Allah dengan Nah, kekuasaannya. kenapa tiba-tiba bisa petunjukku? Apalagi? Iya. Petunjukku di siapa lagi? Petunjukku ya Aku di siapa? Petunjukku di siapa? Allah. Hah? Petunjukku di Allah. siapa? Petunjukku? Allah. Sembarangan lu. Apa sih? Petunjukku minum bisa petunjukku. Kami petunjukku. Apalagi? Udah. Ya udah Bapak hebat deh. Iya, makanya kalau mau ngurus orang punya sendiri dulu dong. Iya, udah saya urus. Saya ngurusin dua-duanya. Udah ya. Ya kan? Ya udah, Bapak istirahat dulu ya, minum obat ya. Minum obat kau yang minum obat. Iya, aku minum obat nih. Ini aku minum obat. Yuk bareng minum obat yuk. Aku minum obat, Bapak juga minum obat. Ayo ketemunya minum obat. Ayo, sama-sama minum obat kita yuk. Ayo minum obat kita yuk. Kau minumlah obat kau, biar kau sehat kau. Iya bercantik Aku udah kulitku. sehat. Iya bercantik kulitku. Ini minyak zaitun. Aku udah Udah? sehat tuh. Oh, Bapak udah sehat. Berapa lama Bapak sakit? Sakit apa? Sakitnya mana sakit? Kau nggak tahu? Bapak Kau mau nggak- tanding lari sama aku? Jangan dong tanding lari Pak. Pak kita tanding renang aja yuk. Tapi Bapak kita renangnya dari Ternate ke Tidore gimana? Dan nanti kita boleh. Kapan? Kau mau tanding kemana? Dari Ternate kita start sampai ke Tidore kita. Siapa yang menang dapat ikan tuna lah, 1 karung. Ya iya, kau duluannya cebur. Ya cebur kau duluan ya. Tawa Bapak ya. Ya Bapak sehat-sehat ya. Ya. Udah ya. Ya. Jangan marah-marah Nanti saya cebur nanti dulu Bapak ya. sakit jantung. Iya, saya nyebur duluan. Udah ya. Nah, bagus. Mbak, Bapak jaga kesehatan Pak, jangan banyak marah-marah. Udah ya. Jadi belajar dulu ya punya kamu tuh ya. Kami Oh tuh iya, ya, saya siapa belajar. ya? Kami itu Tolong buktikan nanti kami itu siapa. Iya udah saya jawab, Bapaknya nggak mau Kalau dengar. kami itu satu orang tuh itu orang stres itu. Enggak orang, Pak. Allah bukan orang, Pak. Emang orang stres, Pak. Kalau ada yang bilang kata kami itu satu orang, Ya, emang stres, Pak. ya. Karena Allah bukan orang. Ya, kalau bilang kami tuh satu tuh berarti orangnya stres tuh. Iya, stres tuh, Pak. Orang gila itu, Pak, yang bilang kalau Allah Iya, itu stres, adalah orang. termasuk kamu yang stres. Iya, pokoknya kalau ada berarti- orang Berarti dulu Pak Kamu Jokowi stres. bilang kami itu stres itu ya. Kami Iya, pokoknya kalau ada yang Presiden mengatakan- Indonesia kan gitu ya. Iyalah, kami tuh satu kok. Iya, pokoknya stres ya udah lah Pak tuh. Jokowi itu, iya Pak Jokowi stres, Pak, waktu dia bilang kami akan mengutus orang itu. Itu lain tuh. Itu Iya. lain. Ya, lain. Ya kalau untuk ini lain, untuk itu lain ya. Iya Bapak jaga Ya, kesehatan ya. tiba-tiba bilang kami tiba-tiba ada petunjuk. Iya pokoknya Bapak udah Bapak jadi Kristen aja udah. Kenapa tidak Aduh. petunjuk kami? Iya Petunjukku Bapak hebat lagi. udah Bapak. Saya kalah Pak. Saya kalah Pak. Saya angkat bendera putih nih. Saya kalah Pak. Bapak jaga kesehatan dulu ya. Ya Bapak saya kalah ya Pak. Saya pakai bendera merah putih nih Pak. Saya kalah Pak. Saya kalah nih Pak. Ya, Aku ya Unirifa kalah ya. Aku kalah ya guys. Bapak ini hebat ya. Udah aku kalah. Udah ya Pak. Bapak di mute dulu ya. Boleh kami lanjut diskusi ya Pak? Oke, silakan. Oke, Bapak mau standby atau mau turun? Saya keluar aja. Keluar. Oke. Oke, Minum Bapak obat ya, keluar. Pak. Sehat minum Saya obat nggak sehat keluar. selalu. Obat. Ya, Pak jangan marah-marah ya, Pak. Nanti gak enak sampai satu. Enggak marah-marah, ngapain? Marah-marah. Marah-marah ya. Cuma Sehat saya selalu kasih tahu Bapak. aja. Iya, Sehat iya juga, Bapak Bu. sudah nggak? Iya Pak. Ya, semoga Anda sehat-sehat selalu. Makasih. Nanti malam ketemu Yesus mudah-mudahan. Pak takut Pak ketemu Yesus kalau di zaman.
Nanti malah saya ngapain ketemu Yesus nanti malah Pak, merinding saya nanti Pak, takut Pak. Nanti kalau saya dijamah sama Yesus, saya Biar nanti nanti bisa percaya kepada dia. Pak, saya kalau ketemu Yesus bahaya Pak. Iya, saya Kalau doakan, saya doakan. Iya. mau. Nggak, ya, coba saya ngomong dulu. Saya Pak, doakan. kalau iya, Mudah-mudahan. Bapak kan doakan saya nih, seumpama nanti malam Yesus datang ke kamar saya. Pak, saya lagi datang bulan, Pak. Nanti saya nggak mau dijamah Yesus, saya maunya dipeluk dari apa-apa. Yesus tidak melihat ada datang bulan, tidak datang bulan. Oh kali, aduh takut Pak, dia nggak lihat mau datang bulan mau enggaknya. Ya. Takut, saya takut Pak, jangan, nggak mau Pak, saya badan saya lagi sakit-sakit semua, lagi datang bulan dia datang, jangan dong. Nantilah kalau saya sudah selesai mandi junub dia datang nggak apa-apa. Ya, nanti aja Pak. Bapak jangan sekarang, Bapak doakan nanti aja kalau seminggu lagi saya sudah selesai mandi wajib baru dia datang ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ya, mudah-mudahan amin, amin. Ya Bapak sehat-sehat selalu ya Pak. Udah Pak, kita mau diskusi lagi lanjut. Sudah. Iya, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Aku Selamat takut. siang. Aku takut tapi aku mau. Aku takut tapi aku pengen ketemu Yesus maksudnya. Tapi jangan sekarang lagi datang bulan, nanti aja kalau udah suci. Mana ketemu Tuhan lagi datang bulan. Gue. Iya, masa ketemu Tuhannya Kristen yang ganteng itu aku lagi datang bulan, nggak mau aku. Jangan Pak, nanti aja kalau aku selesai datang bulan aku didatangi Yesus. Ya, lanjut. That's true. Ca dari tadi Ca pengen naik nih. Ya Bapak, semoga Bapak saya sehat dulu. selalu ya. Saya Oke, dari Pak. tadi duluan sudah tunggu. Iya Bapak sudah. Bapak mau ada yang mau disampaikan Ya, sudah. dengar suara saya kah? Dengar toh? Ah iya. Iya tadi kan apa di topiknya apa tadi? Topiknya Tritunggal, tentang ya? Tritunggal. Iya. Iya, kalau pendapat saya ya bukan pendapat saya tapi itu kita orang Kristen semua mengimani itu. Enggak semua lah. Yuk Mikana Iya, enggak? iya tapi banyak. Ya, Dengar dulu udah saya banyak. masih ngomong kok. Ya, saya diam saya. Tritunggal itu 3 pribadi yang dalam satu hakikat. Tapi sumbernya itu semuanya keluar dari Sang Bapa. Karena Bapa dalam melakukan segala karya, mulai membentuk langit dan bumi itu kan firman. Kalau di kami mempercayai itu dalam penciptaan, masa penciptaan 6 hari, dari hari pertama sampai hari terakhir, hari yang terakhir itu hari ke-7 Arab dia beristirahat, hari yang ke-6 itu manusia diciptakan. Nah, jadi firman itu adalah pikiran dari Allah, karya yang direncanakan oleh Allah lewat firman. Nah, itu pun juga ada penyertaan dari rohnya, bukan dari mana-mana. Itu dia sehingga kita kesebut Allah Bapa itu sang sumber. Tapi lewat firman dan juga lewat anaknya. Jadi Yesus itu pun diakui sudah ada sebelum dunia ini ada. Kalau kami percaya begitu, entah nanti saudara-saudara yang Muslim tidak percaya itu urusan kalian lah. Tapi kalau kami Kristen, kami mengimani itu. Nah sekarang saya mau tanya kembali, apa saya bisa bertanya kembali kepada Deriva? Saya ini orang Ternate juga loh. Saya besar lahir di Ternate. Jadi kalau bicara Deriva bilang ade orang Ternate, saya sangat tertarik. Karena berarti kita masih saudara lah, walaupun tidak ada hubungan darah ya. Jadi saya mau tanya balik, kalau dari sisi keimanan. Aduh ini tidak dengar, ini suara tidak dengar. Adek orang Ternate Pak, adek orang Ternate. Kapan adek dan bapak iya. lomba berenang dari Ternate sampai Tidore? Oh kapan terserah ade, kalau ade mau di kapan silakan nanti kita Ya. lomba. Nanti kita berenang ya, di lomba dari Ternate kita sampai ya, Tidore. Siapa yang boleh. lebih mati dulu ya? Itu kita tanpa mandi dulu itu di Pantai Kayu Merah. Jangan mandi-mandi, langsung berenang saja kita sampai Tidore kita. Ya, kalau dulu kan masih kecil, sekarang sudah besar. Kita dua loh. Nggak apa-apa, siapa paling mati dulu ya, itu yang paling menang ya.
Oke, Ya, lanjut itu ya Pak ya. mari kita Tritunggal. bertarung. Ya, mari kita bertarung nanti ya. Tritunggal Nah, tadi saya sudah kasih pikiran saya ya, menjawab. saya tanggapi Sekarang dulu saya pikiran Bapak. Enggak, saya mau bertanya dulu. ya. Bertanya, Langsung saya bertanya. Ya. Saya bertanya balik menyangkut dengan keimanan Islam. Iya. Iya, kan di Islam disebut bahwa tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, ini coba De Umi jelaskan dulu. Kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti dia statis. Saya bisa samakan seperti batu. Batu itu tidak benda mati yang tidak pernah bisa, karena ciri-ciri makhluk hidup. Kalau Allah itu dikatakan seperti yang kemarin dinarasikan oleh Ade Diva, bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk ataupun roh. Jadi ini yang saya masih bertanya, kalau begitu aulanya SWT orang Muslim, orang Islam, itu yang seperti apa? Lagi pula dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini perlu dijelaskan. Berarti aulanya itu walaupun wujudnya tidak pernah kita lihat secara konkret, tetapi dengan apa kira-kira wujud daripada aula SWT orang Islam yang bisa dirasakan dan bisa di dalam alam pikiran kita bisa membayangkan dia seperti apa. Barangkali bisa jelaskan untuk saya itu. Oke. Terima kasih Kakak. Adik akan jawab ya. Pertama, ketika kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kami mengenal dari sifatnya. Ya, sifatnya kami kenal, bukan zatnya. Karena Allah mengatakan bahwa dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia tidak setara dengan makhluk, tidak semisal dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Maka tidak bisa dikatakan sama seperti batu. Batu itu adalah makhluk yang tidak berkehendak, tidak memiliki sifat-sifat kemahakuasaan. Maka dia tidak bisa disamakan dengan batu. Batu juga nggak bisa dikatakan satu, Pak. Banyak batu lain, Pak. Bapak nggak pernah lihat batu di jalan-jalan? Banyak batu. Emang siapa bilang batu cuma satu? Saya bingung, yang bilang batu satu itu siapa? Ajaran mana ini? Batu bata banyak. Batu bata emang dikumpulin di rumah memang cuma satu batu? Enggak, Pak. Dan jenis batu pun banyak. Ada batu bata, ada batu ginjal, ada batu jakar. Ada batu bacan. Bapak kan tinggal di Ternate nih ya. Batu bacan tahu dong? Ada batu aki. Banyak. Siapa bilang batu satu? Enggak lah. Tidak ada yang tunggal kecuali Allah, Pak. Tunggal. Matahari itu salah satu satelit, salah satu alat-alat yang ada di alam semesta yang tidak satu-satunya, Pak. Banyak, Pak, yang ada bulan. Memang nggak sama, klasifikasinya memang beda. Bumi. Jadi tidak ada yang tunggal kecuali Allah. Tunggal, Pak. Satu-satunya, Pak. Hanya Allah. Nah, wujud Allah seperti apa? Ini yang saya katakan. Bagaimana saya mau menjawab sesuatu yang belum pernah saya lihat, sesuatu yang belum pernah saya saksikan dengan mata telanjang saya. Bohong kalau saya bilang saya tahu wujud Allah. Wujud itu, ada itu, bukan berarti dia berwujud. Tetapi wujud dalam makna yang dipahami umat Islam, dia ada. Ada sebelum kata ada itu ada, dia sudah ada. Sebelum manusia ada, dia sudah ada. Itulah eksis atau Tuhan yang awal dan akhir. Nah, maknanya adalah tidak ada satupun manusia yang menjadi Islam bisa menjelaskan wujud Allah. Ini dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Tuhan transenden. Tuhan transenden. Nah, apakah ini menjadi hal yang aneh? Tidak. Kenapa? Karena bukan cuma Tuhan Islam begitu. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, tidak ada yang bisa melihat Allah. Dalam kitab Keluaran dikatakan tidak ada yang bisa melihat wajah Allah dapat hidup. Maka Tuhan yang diperkenalkan oleh Moses yang tidak berwujud, tidak berbentuk, itu sama seperti Tuhan yang dikatakan oleh Yesus, dia yang mengutus aku, wajahnya belum pernah kalian lihat, rupanya belum kalian lihat, suaranya belum pernah kalian dengar. Itu sama dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad secara esensial. Esensinya apa? Tidak terindra atau transenden. Transenden, tidak terindrakan, melampaui ruang dan waktu, melampaui segala sesuatu, tak mampu masuk ke dalam akal. Tapi penjelasan tentang Allah bisa masuk akal. Dari mana kita menjelaskan Allah? Dari apa yang Allah jelaskan tentang dirinya. Apa dia katakan? Aku maha kuasa. Maha kuasa seperti apa? Bukan berkuasa melakukan apa yang kita mau, bukan berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki. Itu.
Itu Pak yang dimaksud dengan berkuasa. Jadi orang kadang salah. Menurut orang Kristen kebanyakan, berkuasa itu artinya adalah mau mengikuti apa yang orang Kristen mau. Sementara dalam perspektif Islam, berkuasanya Allah adalah berkuasa melakukan apa yang Dia mau, bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Dia mau. Makanya ada bisa nggak Tuhan mau jadi kotoran, bisa nggak Tuhan mau jadi kodok, itu kan maunya kalian. Tapi Allah kami adalah Tuhan yang berkehendak, berkuasa melakukan apa yang Dia mau. Itu absolut, Dia mutlak kekuasaannya. Tuh. Nah, saya bahas Tritunggal yang Bapak jelaskan ke saya. Itu penjelasan saya, oke? Tritunggal yang Bapak ceritakan tadi, yang ingin saya tanyakan dari semua penjelasan Bapak, apanya yang 3 dan apanya yang tunggal? Silakan dijawab. Makasih. Gimana? Tritunggal itu tiga pribadi, satu kesatuan. Coba saya mau tanya sama Bapak secara eksplisit, jelaskan kepada saya. Apanya yang 3 dan apanya yang 1? Jawab dulu apanya yang 3. Itu sumbernya satu saja, tetapi peran-peran masing-masing itu dengan perannya. Visi Firman perannya sendiri, Roh Kudus perannya sendiri, tapi semua berasal dari satu sumber, yaitu dari Allah Bapa. Itu yang saya tanya itu tiganya apa yang 3? Satu apa? Ya tiga pribadi yang punya peran berbeda-beda. Oke, 3 pribadi perannya beda. Ya. Lah kalau Bapak perannya tadi, apa? Bapak perannya apa? Musa sendiri ketika di Sinai dia tidak bisa bertemu muka dengan sang Allah Bapa. Ya artinya Tuhan Yahweh kalau menurut orang Yahudi, orang Ibrani. Iya itu benar bahwa Musa tidak melihat wajahnya. Tidak sanggup melihat kemuliaan nanti wajahnya. Tanggapi saya, kan bergantian. Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Yang saya tanya 3 apanya, 1 apanya itu loh Pak. 3 pribadi, ya kan? Iya, kan 3 pribadi. Pribadi Bapak dengan pribadi Yesus sama enggak? Tidak sama. Karena pribadi Yesus dengan pribadi Roh Kudus sama enggak? Tidak sama. Kehendaknya sama enggak? Kehendaknya sama enggak? Satu kehendak dari Bapa. Kehendak siapa yang paling diikuti? Ya, kehendak dari Bapaknya, dari Bapa di surga. Berarti dua-duanya robot ini, Roh Kudus sama Yesus robot karena ngikuti kehendak Bapa. Gini, yang sabar, saya mau kasih tahu yang tunggu dulu. karya. Bentar Pak. Bapak kalau diskusi itu sama saya sistematik. Jangan lompat-lompat, jangan mutar-mutar. Bingung penontonnya nonton. Bapak bilang yang memiliki kehendak utama adalah Bapak. Yesus itu hanya pengikut kehendak dan Roh Kudus hanya pengikut kehendak Bapak. Maka segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Bapak. Segala sesuatu yang dilakukan Roh Kudus adalah kehendak Bapak. Betul. Nah, jadi Yesus ini tidak ubahnya seperti wayang. Wayang dari Bapak di mana melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapak. Jadi apa hebatnya Yesus, Pak? Lebih hebat Bapak dong kalau gitu. Yesus dalam karyanya di dunia, dia mengatakan begini, aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul, kan kita sudah itu sudah ada tertulis. Jadi Yesus sudah itu, gini. Iya, saya mau ke sini. Ini konsekuensi logik yang saya tunjukkan. Kalau nggak gini loh Pak, Bapak mengatakan Tuhan Bapak berkehendak, anak mengikuti kehendak, itu saya terima loh. Tapi saya mau nunjukkan konsekuensi logiknya. Saya mau lihat konsisten nggak kalian menerima konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Yesus tidak memiliki kehendak. Bagaimana dia dikatakan Tuhan kalau dia tidak memiliki kehendak sendiri? Katanya dia berkuasa. Berarti dia bukan Tuhan berkuasa dong. Orang dia nggak punya kehendak sendiri, dia ngikuti kehendak Bapa kok. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena apa yang kulakukan semua kehendak Bapa. Artinya Yesus bukan Tuhan yang absolut. Ini cuma wayang Bapa ini. Itu terima itu begitu? Ya, bukan begitu juga, dia bukan wayang. Coba bantah. Pernyataan Anda tadi adalah bentar. Kalau Rifa mau samakan Yesus dengan wayang seperti bukan saya, Bapak, bukan saya. Bapak yang menjelaskan, saya keluarkan konsekuensi dari penjelasan Bapak. Penjelasan Bapak adalah Yesus dan Roh Kudus hanya adalah Theos yang mengikuti kehendak Theos yang pertama. Betul nggak? Iya, dia kan sang sumber. Berarti sang ada Bapa Theos. Itu sang sumber. Iya, itu jangan diulang-ulang Pak. Itu udah berapa kali Bapak bilang loh. Saya nggak membahas itu loh. Berarti Bapak, ya Bapaknya Yesus itu punya kehendak absolut terhadap Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus sama Yesus itu cuma ngikutin Bapak doang. Nggak punya kehendak mereka berdua.
Ya udah, nggak hebat Yesus itu. Yang hebat adalah Bapa. Ajar kami nggak nyembah Yesus. Ya udah silakan sembah Karena tadi Yesus. saya kan bukan saya katakan, tapi perkataan Yesus di dalam Injil. Iya, Bukan saya dalam tahu karya. itu. Saya paham ayat itu, Kalau bahkan saya tahu, menjabat tidak perlu tanya- Aku tidak tidak perlu tanya dapat. saya. Loh, Karena ini kamu bukan begini. Pak, Bapak itu Kamu kan percaya nggak? begini. Yesus itu tuh Bapak begini Saya lagi. Kita tuh percaya. jangan muter-muter lah. Bapak Saya percaya Yesus itu Tuhan. Begini. Bapak percaya nggak Yesus itu Tuhan? Saya percaya karena kamu tidak percaya karena kamu tidak beriman kan? Pak, ini bukan Kamu masalah iman percaya nggak kamu. percaya, Pak. Ngapain bahas Ya, percaya nggak percaya? Kita membahas tentang argumentasi, Pak. Konsekuensi dari argumen. Bapak paham nggak dialektika itu apa? Dialog, pembicaraan dua arah, di mana kita membawa argumen. Argumen itu kita perkuat dengan bukti-bukti. Argumen ini punya konsekuensi. Saya adalah orang yang mengeluarkan konsekuensi dari argumen Anda. Argumen Anda apa? Bahwa Yesus dan Roh Kudus itu tidak punya kehendak, tapi mengikuti kehendak Bapa. Berarti Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan absolut karena dia tidak punya kehendak. Bagaimana mungkin ada Tuhan tidak memiliki kehendak tapi mengikuti kehendak Tuhan lain? Ini artinya Tuhan yang Anda sembah yang dua ini, pribadi yang dua ini, antara Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan yang absolut mutlak punya kehendak sendiri, karena dia adalah Tuhan yang mengikuti Begini. kehendak Tuhan lainnya. Ini dia Pak konsekuensinya. Benar nggak itu? Begini. Ini bagaimana kita memahami kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan tidak bisa kita bilang Ya, seperti kalau yang Bapak di nggak Islam bisa bilang. menjelaskan ngapain Ya. ngomong dari tadi? Ya ampun, kirain. Kalau Bapak bilang kita nggak bisa, pada akhirnya kita tidak bisa memahami Tuhan. Ngapain Pak Iya. jelasin ke saya Tritunggal dari tadi? Mending Bapak diam dari tadi. Kan banyak pertanyaan saya. Bapak menjelaskan, saya timbul pertanyaan. Bapak jelaskan lagi, saya timbul pertanyaan. Terus tiba-tiba ketika pertanyaan tidak terjawab, kita tidak bisa memahaminya. Ngapain Bapak jelaskan dari awal? Capek Eike. Ayolah lomba renang aja kita ke Begini, Tidorel. kau kan pakai akal untuk Oh iya, pakai akal dong. Pakai akal dong ya, saya. Tapi kalau Pak, saya jangankan pilih Tuhan, Pak. Wait, shh, Bapak, jangankan pilih Tuhan ya, pilih calon laki aja saya pakai akal, Pak. Saya nggak mau punya laki Iyalah. pelin-pelan. Dengar dulu, Kita dengar. semua- Saya nggak mau punya laki yang menyamar-nyamar, Pak. Tiba-tiba saya punya suami, dia terlihat laki-laki, malam-malam dia nyamar jadi perempuan, Pak. Saya buang itu laki-laki, Pak. Ini apalagi saya punya Tuhan, dan dari roh, mudah-mudahan nyamar jadi manusia, Pak. Gimana saya mau punya Tuhan kayak gitu? Saya pakai akal. Iya. Jangankan memilih Tuhan, memilih Iya. laki, saya pakai akal dan hati saya. Jadi kalau ada laki yang mau jadi laki saya, aku menyayangimu Rifa. Oh iya kau sayang sama aku. Tiba-tiba anak, demi menyayangimu ku sembelih kepala anakmu ya, ginjalnya ku kasih buat jual untuk sayangku padamu. Kau psikopat. Saya kalau mau melihat, jangankan Tuhan, milih laki aja. Saya kalau seandainya dia mengatakan dia laki-laki, aku adalah laki-laki tulen. Hah, iyakah laki-laki tulen kau? Malam-malam jadi Susanti kau, berubah jadi menyamar jadi perempuan. Ku buang, aku sentil ginjal kau sana. Jauh-jauh, jauh-jauh. Nggak perlu aku berlaki sama Iya, orang kayak kau. itu- Apalagi punya Tuhan. Jadi kalau Iya, Bapak itu- bertanya kepada iya. saya berakal, betul, saya harus berakal. Jangankan memilih Tuhan, memilih laki, Iya. memilih apapun, saya pakai akal. Nah. Itu akalnya Rifa kan, memang saya Oh harus iya dong, menghargai. masa saya harus Saya pakai akal juga- Bapak yang kayak gitu? Saya, Nggak mau lah. saya juga pakai akal loh. Artinya begini. Gimana kalau Bapak mau kita- pakai akal? Bapak percaya ada Tuhan yang absolut mutlak sebagai Tuhan, tapi mengikuti kehendak Tuhan lainnya. Akal Bapak di mana Bapak letak ini tuh? Oh tidak seperti itu pikiran kamu Rifa. Bapak yang bilang tadi Ya, Yesus itu adalah begini. Tuhan yang mengikuti kehendak Bapak. Sementara Bapak bilang dia adalah Tidak- Tuhan. tidak sep- itu Gimana tidak ini, Pak? seperti itu kata Yesus. Kata Yesus di dalam ketika dia berkarya semasa dia ada di Udah, dunia. Bapak menang lagi udah. Saya kalah ya, saya kalah ya. Bapak menang, saya kalah. Kamu dengar. Udah, saya kalah, saya kalah. Semasa Saya- dia yang lain, berkarya dan gantian. dia berkata, bukan saya yang berkata, tapi saya mau bilang kamu. Iya. Yo. Iya. Karena kamu, iman kamu tidak Iya, bisa iya. sama dengan iman saya. Enggak, kita Yang nggak kamu- nyamain beda. Tuhan kamu yang kamu imani itu Allah Iya, SWT. betul. Iya, Allah Tapi Subhanahu kalau wa taala. Tuhan kami yang kami imani Bukan itu SWT, bukan SWT Tuhan kalian. bukan SWT. Bapa, Bukan. Anak dan Roh Kudus. Tuhan kami itu, Jadi inilah bedanya. Pak, Bapak udah panjang kali lebar kayak di gereja aja. Bapak, Tuhan kami itu Subhanahu wa taala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Bapak, Tuhan Bapak bukan SWT. Tuhan Bapak tidak Maha Suci dan tidak Maha Tinggi. Buktinya dia keluar dari vagina Maria dan dia mengecil. Memang beda Tuhan kita, nggak apa-apa. Silakan Bapak sembah Tuhan itu ya. Udah, saya mau dengan yang lain dulu ya. Ada Ca ini dari tadi pengen naik. Udah Bapak saya kalah, udah Bapak menang. Nanti Bapak sama Cak Tata aja pendalaman ilmu apa aja ya. Udah saya udah pakai bendera putih nih. Kalah ya Bapak menang ya. Udah ya. Oke, Ca silakan Ca.
Ya, Bapak kita lomba renang aja sampai ketidurin nanti. Saya sama Ca aja. Ca silakan, muslim atau non muslim. Saya kalah ya teman-teman ya. Unirifa kalah sama. Ada 2 orang Kristen yang mengalahkan saya ya. Tadi bapak-bapak tadi sama bapak-bapak yang ini ya. Pokoknya kalau saya sama bapak-bapak saya kalah ya. Ya, Bapak menang, saya kalah. Oke? Tepuk tangan dulu dong. Kasih dong aplaus, Bapak ini menang. Tuhannya adalah Tuhan yang mengikuti kehendak Tuhan lain. Ya, lanjut Ca. Saya kalah ya. Catat, tolong direkam. Saya kalah kepada 2 orang bapak-bapak ya. Yang satu adalah bapak-bapak yang punya 3 Tuhan, 3 Allah. Yang satu lagi adalah bapak-bapak yang Tuhannya mengikuti kehendak Tuhan lain. Pak Adi, dimit dulu Pak Adi. Ya, Ca, silakan, muslim atau non muslim? Non muslim Kak. Ya, silakan Ca, boleh bertanya buat. Aduh, saya itu gampang melupakan orang yang saya cintai aja. Tidak mudah melupakan orang yang saya cintai. Kalau nggak saya cintai, saya gampang melupakan. Ya, silakan. Gini Kak, aku mau nanya aja. Menurut Kakak agama itu bisa dilegalkan atau enggak? Oh bisa dong, agama itu bisa dijelaskan dengan akal. Agama itu dari kata A, tidak, gama, kacau. Gimana nggak pakai akal kalau kita seandainya mengikuti aturan? Aturan itu diikuti dengan akal. Masa kalau ada aturan gini, "Hei Rifa, kamu harus jalan pakai kedua tangan." Aturan datang dari pemerintah. Loh, kok bisa? Masa aku nggak pakai akal? Karena aku pakai akal aku ikuti aja gitu kan, nggak mungkin. Ya. Udah. Logika sederhananya gini aja Kak. Kita kan Kakak bilang kan agama itu bisa dilogikakan kan? Iya. Di agama Kakak ada surga dan neraka enggak? Ada dong surga dan neraka. Oke, berarti Kakak itu kan berarti secara logikanya kan lebih rugi daripada orang yang nggak punya agama. Ya nggak? Kenapa? Karena Kakak kan dikasih 2 pilihan antara surga dan neraka. Kalau Kakak mati nanti dia yakin rupanya Kakak masuk surga. Kan kalau Kakak masuk neraka, Iya. Kakak rugi berarti dalam bertuhan. Ruginya di mana? Ya ruginya di mana kalau punya Ya 2 Kakak pilihan kan surga masuk dan neraka. Ya terus orang nggak beragama masuk kemana? Ya itu kan urusan orang itu. Orang itu kan berarti nggak perlu dilogikakan agama kan? Contohnya, Ya gimana contoh lain, gimana dia mau menunjukkan agama orang dia nggak punya agama? Gimana sih lu ini? Yaudah, Ini premis itulah. apaan sih? Belajar Dengar dulu dulu, lah Kak. bawa premis. Nih, Dengar. tunggu dulu. Premismu ini apa coba nih? Saya ajarkan kamu cara rugi dalam beragama penempatan. kan? Apa ini? Rugi dalam beragama ruginya apa? Rugi apa? Rugi mental, Berarti Kakak dikasih rugi 2 pilihan uang. dong. Berarti Iya, Kakak dikasih emang, 2 dia kan- pilihan dong. Ya dikasih 2 pilihan terus. Nah, terus? Ya udah berarti kalau Kakak belum tentu masuk surga kan berarti masuk neraka kan? Iya, terus masalahnya apa? Itulah logika sederhana. Berarti Kakak rugi dong masuk neraka. Ya ruginya apa? Ya rugi lah kalau masuk neraka, makanya jangan masuk neraka. Yang mau masuk neraka siapa? Apa Terus sih? apa bedanya Apa sama sih yang ini? bertuhan? Ca, apalah Ca? Nggak sampai logika Ca, Kakak, makan kan? dulu lah. Logika apa? Logika artinya apa? Contoh lainnya gini aja deh Kak. Enggak, logika itu artinya apa? Coba jelaskan kepada saya. Logika adalah Logika itu kan pola pikir kan. Bagaimana Kakak bisa mempola terus. kehendak Tuhan? Nah, coba secara rasional, di mana ada kerugian ketika kita dikasih 2 pilihan? Ruginya di mana? Rugi Secara lah Kak, rasional. kalau misalnya masuk surga. Ya ruginya apa? Rugi Gini Kakak loh. kalau masuk neraka dengan orang Rugi yang kau ya. tidak beragama. Rugi kau ya. Kalau cuma bilang gini, rugi kau Sekarang ya. gini, Tapi dengar, orang dengar. diam Dengar, dulu. Ini Ca, Dengar dulu, kalau Kak, kau biar ini Kakak ngerti. Biar Kakak gimana ngerti saya dalam mau mendengarkan penjelasanku. orang yang tidak mengerti tentang logika? Apa yang mau kudengarkan darimu? Kau bilang aku rugi. Aku nggak ngerasa rugi. Kau yang bilang aku rugi Berarti kan Kakak aneh. rugi daripada orang yang tidak Ya rugi beragama atau apa? ateis. Ruginya apa? Orang Ruginya ateis kan apa? tidak percaya dengan Tuhan kan? Ya orang ateis tidak beragama. Terus Oke. mereka lebih nggak rugi Tidak daripada percaya aku. Dari dengan mana Tuhan, kau tahu? Nah, dari mana kau? Justru Lebih rugi lah, orang ateis. orang itu secara logika sederhana berarti Kakak lebih rugi karena Kakak dikasih 2 pilihan antara surga dan neraka, sedangkan orang ateis nggak ada dipilih dengan apa-apa. Iya, terus orang ateis itu dari mana kau buktikan kalau mereka tidak rugi? Apa alasan mereka tidak dikatakan rugi? Untuk urusan kehidupan selanjutnya itu Kak dengan orang ateis. Aku kebetulan karena nggak Ya ateis jadi aku. tunggu dulu, dari mana kau bilang dia rugi orang ateis? Ini apa sih nih orang nih ngomong nggak jelas kayak ngumur-kumur? Kan kau bilang saya rugi karena saya dikasih pilihan surga. Ateis tuh Oke, rugi karena nggak gini punya aja, gini pilihan, nggak punya apa-apa. Ini tunggu dulu deh, ini orang nih ya. Ih, gue colok juga lu ya lama-lama Aku ya. kasih contoh lain Kak, gini aja. Mana yang lebih rugi? Orang yang diberi atau orang yang tidak punya pilihan? Ini logika nih. Mana yang rugi? Orang yang punya pilihan dengan orang yang tidak punya pilihan. Mana yang rugi? Yang tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Yang tidak punya pilihan itu rugi. Enggak. Lebih rugi Saya yang mau dikasih tanya pilihan. sama kamu. Karena dia disuruh memilih. Iya, itu dasarnya apa? Dasar logika apa yang mengatakan orang yang punya pilihan itu rugi ketimbang orang yang tidak punya pilihan itu tidak rugi? Itu dasar logika apa? Contoh, kau kasih pilihan antara mobil dan rumah.
Orang nggak kukasih rumah dan mobil, mana yang rugi? Orang yang kukasih pilihan mobil dan rumah Nggak bisa atau orang yang analogikan secara kayak gitu, Loh, Kak. Itu kan nggak ini bisa, kan Kak, analoginya orang dikasih pilihan dan orang yang tidak dikasih pilihan. Orang lebih rugi orang yang ateis dikasih tidak. pilihan. Loh, Lebih rugi kenapa orang dia yang dapat dikasih rumah? pilihan, Kak. Setidaknya Karena dia dia dapat mau- rumah, kok dia rugi? Itu udah pasti hukum. Duh hukum ya pasti ampun. itu. Nggak ada Orang hukum Kristen pasti kalau di ngomong sama fisika, saya nilai tolong dulu. matematika. Udah gini. Ada syarat yang saya letakkan kepada diri saya dan hari ini saya harus tunjukkan syarat itu ya. Syarat ngobrol dengan saya harus bisa bedakan Tuhan dan manusia dulu. Kalau bisa bedakan baru ngobrol dengan saya. Bisa bedakan Tuhan manusia nggak? Bisa. Oke, apa itu Tuhan? Tuhan itu mah segalanya, dia yang menciptakan alam semesta ini. Sedangkan manusia dikasih pola pikir dan dibatasi pola pikir itu tanpa harus mengurusi yang menjadi urusan Tuhan. Makanya manusia dikasih batas logika. Dengan itu agama Apa tidak yang bisa- kau bilang ini di mana tertulis ini? Nih orang ngomong panjang kali lebar nggak jelas, omong kayak kumur-kumur. Itulah ilmuku, Kak. Apa ilmu apa itu? Ilmu apa ilmumu itu? Kakak Ilmu nggak hantu tahu laut. sudah itu kan. Nggak tahu aku bisa siapa kakak kau. logikakan Memang agama, nggak tahu Kak. aku. Kakak Bukan nggak bisa logikakan melogikakan agama. Sejak kapan agama nggak bisa dilogikakan? Woi. Sekarang gini, Tanya Kak. dulu. Sekarang gini. Apa ini sekarang gini? Saya tanya dulu. Dengar Tuh, dulu aku. saya udah bilang. Sebelum kau dengarkan omonganmu, kau harus bedakan dulu apa Tuhan mana manusia. Nah sekarang aku tanya, Tuhan itu adalah? Aku catat ini. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia itu Pencipta. Manusia adalah? manusia yang diciptakan. Manusia ciptaan. Tuhan, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu Tuhan. Dia itu hakikatnya Tuhan, tapi macet kau. kepribadiannya manusia. Ini kau yang penipu. Kau bilang sama aku tadi, kakak, Tuhan itu adalah pencipta. Manusia adalah ciptaan. Lalu ketika ku tanya Yesus itu apa, bingung kau. Kok nggak usah. Kok malu kau, ragu kau, malu kau jadi Kristen. Jadi Kristen. Malu. Bukan ragu. Malu. Kita ke pondasi dasar aja, Kak. Tadi kakak Ini pondasi dasar itu adalah hakmu bicara sama saya kalau kau bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kalau nggak bisa, kau jangan ngomong sama aku. Sekarang aku tanya. Agama kan. Kalau logika aku bilang apa itu agama? Arti agama apa? Kakak yang melogikakan agama kan? Ya agama artinya apa? Memang agama bisa dipahami dengan logika? Menurutku pribadi aku ya. Dengar dulu aku dengar. Ini orang udahlah gagap ngomong nggak jelas. Udah yang lain. Saya paling anti ngomong sama orang sotoy nggak ngerti apa-apa. Bedain Tuhan sama manusia aja nggak bisa. Mending aku ngomong sama bapak-bapak tadi lah. Kalah aku nggak apa-apa. Ini ngomong sok pintar. Logika ngomong apa? Bersera omonganmu nggak jelas, nggak sistematik, nggak ngerti aku. Apa kau bilang kalau orang Islam diberikan pilihan, orang ateis itu nggak rugi? Apa kau ini? Assalamualaikum. Alaikum. Si Peri sawah nih lagi nggak tobat-tobat juga. Apa lagi Peri? Jangan kau tanyakan pertanyaan yang udah berulang 1500 kali ya Peri. Ya tolonglah kayak bapak itu berkembang. Tritunggal. Saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi Anda kan Tritunggal, woi. Peri. Kenapa dia gini semua kelakuannya ini? Bisa nggak kalian ini bahasa Indonesia? Kutanya dulu. Kau tahu nggak arti Tritunggal? Kita bahas Tritunggal. Jelaskan Tritunggal dulu. Banyak ceritamu. Tritunggal kan 3 in 1. Oke, saya gunakan 3 in 1. Oke, jadi 3 in 1 kayak kopi susu ya. Tiga pribadi dan satu hakikat. Dan ketiga-tiganya itu sama. Jadi jangan Anda tadi kan ngomong, jadi Yesus itu robot. Oh tidak, karena dia berkuasa. Udah itu diskusi aku dengan orang lain. Jangan kau ikut campur itu diskusi dengan orang lain. Kau kan orang baru. Saya sentil itu, tadi saya sentil. Iya, makanya, itu diskusi. Itu yang bilang, oi ini namanya kau nggak ikut substansi. Aku ngomong sama orang yang bilang, Bapak Trut itu yang bilang kalau Yesus itu mengikuti kehendak Bapa. Maka itu konsekuensi logiknya. Kau bahas aja Tritunggal dulu ala engkau. Ala engkau jelaskan, aku akan tanggapi. Kemudian engkau akan membahasnya kembali. Paham kau diskusi? Udah bertahun-tahun kau jadi pendebat nggak berubah-berubah. Lanjut. Allah saya adalah Allah yang Esa yang terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi. Firman dan Roh. Bapak. Ntar dulu, catat dulu. Bapak, Firman, Roh. Ya. Dan ketiga ini adalah satu. Ya. Satu tidak apa? ada yang lebih tinggi. Satu hakikat. Satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Tadi yang udah selesai penjelasanmu, ku tanggapi dulu, ya. Nah, dengar teman-teman ya. Ini Tritunggal ala Peri. Apakah sama dengan Tritunggal ala yang lain tadi? Mari kita buktikan. 3 pribadi, pribadinya berbeda, kehendaknya berbeda. Sama. Sama kehendaknya. Kehendaknya sama. Ketika Bapak Yesus makan ikan goreng, itu Bapak yang berkehendak makan ikan goreng. Oke. Anda harus tahu ya, Yesus punya ketika dia hidup dalam dunia ini, dia punya dua natur. Jadi sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Jadi ketika dia makan ikan goreng, dia punya sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaannya itu dimiliki tidak sama Bapa?
Bapa tidak mungkin memiliki sifat kemanusiaan. Dari mana kau bilang mereka sehakikat? Sehakikat itu kau tahu artinya apa? Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus. Diam dulu, jangan kayak gitu. Kalau ini aku gak suka samamu, aku ngomong kau ngomong. Mending aku sama Pak Zetrud, mendingan dia diam. Aku ngomong kau ngomong, nggak enak kita diskusi. Tanggapin. Kau ngomong aku diam, aku ngomong kau diam. Diam dulu. Kau yang bilang Tuhan kau satu hakikat. Hakikat itu artinya adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Iya, makanya aku ngomong diam dulu. Nah, hakikat artinya adalah keadaan sebenar-benar tentang sesuatu. Paham kau itu? Paham nggak arti hakikat? Sudah? Aku tanya konfirmasi nih, kau paham nggak? Kalau nggak paham, kau bawa kamusmu sendiri, aku bawa kamusku, kan kayak gitu. Hakikat menurut KBBI adalah keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Menurut kau hakikat artinya apa? Ya. Jadi hakikat kealahan, ya. Jadi apalah ini, aduh. Yang kutanyakan itu definisi hakikat dulu. Hakikat hantu belau kek, hakikat Allah kek, hakikat Holy Spirit kek, nanti kita bahas. Yang ku bahas itu adalah hakikat itu artinya apa, Peri? Ini congean telinga Peri, udah lama diskusi sama aku masih kayak gini aja. Arti hakikat adalah, nah itu dulu. Silakan Peri. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan Allah Bapak. Astagfirullahaladzim, Peri gatal ketiak bersumpah lah. Yang kutanya hakikat kok ke Allah. Yang kutanya hakikat itu definisinya apa? Hakikat. Ya telingamu kayaknya sompreng. Aku tanya hakikat, yang kau bilang Allah. Aku tanya apakah itu hakikat? Itu loh. Hakikat artinya adalah. Kalau Anda hakikat apa artinya? Kan aku jawab tadi, telingaku budek beneran kayaknya Peri ya. Masa 5 kali aku ngomong hakikat adalah keadaan. Astagfirullahaladzim. Isi Peri ini memang peka. Kau udah tua peka lagi, muak aku lama-lama loh. Dengar ya. Hakikat dari kata hak, bahasa Arab artinya benar. Maka hakikat dalam terminologi adalah dirumuskan dalam KBBI, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Paham kau Peri? Hakikat? Nggak paham, kayak mana mau diskusi nih? Gitu aja nggak paham, muak aku lama-lama nih. Aku tolonglah, sama orang tua kayak gini nggak ngerti loh. Kan saya sudah katakan kan, kebenaran yang dimiliki oleh Allah Bapa sama juga kebenaran yang dimiliki oleh Yesus. Udah aku pakai kamus kau itu yang nggak tahu aku kamus mana. Oke, kebenaran tentang Allah Bapa, dia punya sifat manusia nggak? Tadi saya sudah katakan tidak mungkin Bapa itu memiliki sifat kemanusiaan. Tidak. Dia apa? Udah tidak ribet kali aku. Udah tidak. Bilang tidak, panjang kali penjelasannya. Tidak gitu. Anda harus itu dijelaskan sebaik-baiknya. Aku nggak minta. Kok lucu kau? Aku nggak minta dijelaskan, kau menjelaskan. Lucu. Siapa bilang aku minta penjelasan? Nah, kalau kebenaran tentang Yesus punya sifat kemanusiaan nggak? Iya. Yes. Punya. Ya. Diam kau dengar ini penipuan kau di sini. Hakikat artinya keadaan sebenar tentang sesuatu. Keadaan sebenar-benarnya tentang Bapa adalah tidak punya sisi kemanusiaan. Keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus punya sisi kemanusiaan. Itu aja nggak sehakikat. Kau bilang satu hakikat, penipu kau. Sister. Sister. Allah punya kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Makanya saya bacakan dalilnya ya. Yohanes 7. Udah pusing. Gila, kita bicara hakikat. Kau bilang satu hakikat, bohong. Nah, tipu-tipu. Nih dengar ya. Kalau kau bilang hakikat Bapa dan hakikat Yesus sama-sama berkuasa, ya, ku jawab. Iblis juga mengatakan begitu. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Bahkan Tuhan kau tuh lebih rendah di bawah iblis. Yesus tidak mampu memberikan kuasa. Ini iblis lebih mampu memberi kuasa loh. Jadi kalau seandainya kau bilang sehakikat masalah kuasa, sehakikat juga Tuhan kau sama iblis. Kau tengok Lukas pasal 4 nomor 6. Itu Peri blunder terus. Nah, siapa lagi umat Kristen yang bisa menjelaskan Tritunggal ini siapa sih? Ayolah, kita bahas Tritunggal. Kok jadi bidat kalian di depanku semuanya? Giliran kalian jelaskan Tritunggal jadi bidat, kalian jadi subordinat, jadi oneness kalian. Jangan tipu-tipui kami. Ayo lanjut, selanjutnya Oten selanjutnya yang mau menjelaskan Tritunggal naik ke sini.
Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa juga komentarnya. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva dan dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terus khusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.